Selamat pagi semuanya, saya Siti Rugoya selaku moderator dari kelompok 2 hari ini. Di sini saya bersama tim saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam siklus akuntansi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota tim kelompok 2, yaitu ada saya sendiri, Siti Rugoya, yang akan menjelaskan pembagian pembuatan jurnal umum, posting ke akun buku besar, dan menyiapkan neraca saldo. Selanjutnya ada Sri Rahmawati yang akan menjelaskan bagian kertas kerja dan posting ayat jurnal penyesuaian. Selanjutnya ada Reska Haryanti yang akan menjelaskan bagian neraca saldo yang telah disesuaikan dengan kertas kerja. Selanjutnya ada Askia Kolbi yang akan menjelaskan bagian kelengkapan kertas kerja hingga neraca dan pembuatan laporan keuangan. Selanjutnya ada Sika yang akan menjelaskan bagian posting jurnal penutup dan neraca saldo pasca penutupan. Di sini saya sudah mempunyai studi kasus akuntansi dan berdasarkan informasi tambahan untuk pengerjaan kertas kerja hingga neraca saldo setelah penutupan. Dengan menggunakan informasi dalam studi kasus ini, kita akan melakukan hal-hal berikut yang disebut siklus akuntansi. Berikut adalah soal mengenai studi kasus yang akan kita kerjakan. Baik, kita akan mulai dengan saya yang akan menjelaskan bagian A, B, dan C. Baik, untuk bagian yang A, buat ayat jurnal untuk mencatat transaksi di bulan Desember. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu jurnal umum. Jurnal umum adalah salah satu bagian penting dalam akuntansi yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan secara kronologis berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Jurnal umum bertujuan untuk mencatat transaksi keuangan secara sistematis, menyediakan informasi awal untuk penyusunan laporan keuangan, memudahkan pelacakan transaksi bila terjadi kesalahan atau perlu dilakukannya audit. Komponen jurnal umum yaitu ada tanggal transaksi, nama akun yang terlibat, akun debit dicatat lebih dulu, lalu akun kredit di bawahnya yang agak menjorok ke kanan. Baik, mengenai studi kasus yang akan kita kerjakan sebagai berikut. Jurnal umum. Pada tanggal 8 Desember, tertulis nama akun yaitu kas berada di debit sebesar 500 dan modal pemilik berada di kredit sebesar 500 dengan keterangan investasi awal dari dana pribadi. Pada tanggal 11 Desember, beban iklan tertulis di debit 65 dan kas tertulis di kredit 65 dengan keterangan membayar iklan. Pada tanggal 13 Desember, persediaan tertulis di debit 125 dan kas tertulis di kredit 125 dengan keterangan membeli bahan kue. Pada tanggal 14 Desember, peralatan tertulis di debit sebesar 300 dan modal pemilik tertulis di kredit sebesar 300 dengan keterangan investasi peralatan pribadi ke bisnis. Pada tanggal 16 Desember, kas tertulis di debit sebesar 2.000 dan utang wesel tertulis di kredit sebesar 2.000 dengan keterangan dana pinjaman dari nenek. Pada tanggal 17 Desember, peralatan tertulis di debit sebesar 900 dan kas tertulis di kredit sebesar 900 dengan keterangan membeli peralatan memanggang. Tertulis juga pada tanggal 20 Desember, kas berada di debit 125, pendapatan jasa tertulis di kredit sebesar 125 dengan keterangan mengajar kelas pertama. Pada tanggal 25 Desember, kas tertulis di debit sebesar 30, pendapatan diterima di muka tertulis di kredit sebesar 30 dengan keterangan uang muka untuk kelas tanggal 4 Januari. Pada tanggal 30 Desember, asuransi dibayar di muka tertulis di debit sebesar 1.320. Kas tertulis di kredit sebesar 1.320 dengan keterangan membayar premi asuransi 1 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang B, posting ayat jurnal ke akun-akun buku besar dalam bentuk ledger, bukan akun T. Buku besar menyediakan saldo pada setiap akun serta melacak perubahan saldo tersebut. Buku besar umumnya berisi semua akun aset, liabilitas, ekuitas pemilik yang terdiri dari beberapa bagian. Pembukuan melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Dalam buku besar, pada kolom yang sesuai pada akun yang didebit,
Masukkan tanggal, halaman jurnal, dan jumlah debit yang ditunjukkan pada jurnal. Kedua, pada kolom referensi jurnal dituliskan nomor akun yang dibukukan jumlah debitnya. Berdasarkan instruksi soal, saya sudah membuat buku besar sebagai berikut. Pada bagian kas, tanggal 8 Desember dengan keterangan investasi awal dari dana pribadi sebesar 500 di debit, maka saldo tertulis 500. Pada tanggal 11 Desember membayar iklan, tertulis di kredit 65, maka saldonya dari 500 dikurang 65, maka hasilnya 435. Dan pada tanggal 13 Desember membeli bahan kue sebesar 125 tertulis di kredit, dari 435 dikurang 125 dengan hasil 310. Begitupun seterusnya. Jika pada kolom kas semua ditulis tanggalnya dan hasil dari saldo, jika berada di debit maka ditambah, jika berada di kredit maka hasil saldonya dikurang. Begitupun seterusnya, mulai dari modal pemilik, beban iklan, persediaan, peralatan, utang wesel, pendapatan jasa, pendapatan diterima di muka, hingga asuransi dibayar di muka. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang C, yaitu neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar akun dan saldonya pada waktu tertentu. Biasanya perusahaan menyiapkan neraca saldo pada akhir periode akuntansi. Neraca saldo membuktikan persamaan sistematis debit dan kredit setelah pembukaan. Neraca saldo juga dapat mengungkapkan kesalahan dalam penjurnalan dan pembukuan. Langkah-langkah untuk menyiapkan neraca saldo adalah cantumkan judul akun dan saldonya di kolom debit atau kredit yang sesuai. Kedua, jumlahkan kolom debit dan kredit. Ketiga, buktikan kesetaraan kedua kolom. Berikut neraca saldo per Desember tanggal 30 2024. Pada studi kasus Cookie Creation, neraca saldo 30 Desember 2024. Dengan keterangannya yang tertulis di sebelah kiri, yaitu ada akun dan tertulis debit kredit berada di sebelah kanan. Untuk kas 245 tertulis di debit, persediaan 125 di debit, beban iklan 65 di debit, peralatan 1.200 di debit, dan modal pemilik tertulis di kredit 800, utang wesel 2.000 di kredit, pendapatan jasa 125 di kredit, pendapatan diterima di muka 30 di kredit, dan asuransi dibayar di muka masuk di debit 1.320. Dan hasil dari debit kredit ini harus balance. Hasil debitnya 2.955 dan kreditnya 2.955. Dari keseluruhan akun neraca saldo ini tertulis dari hasil saldo akhir buku besar. Contohnya kas. Kas setelah buku besar ini dengan saldo akhirnya itu 245. Maka yang ditulis di neraca kasnya 245. Pun seterusnya. Untuk instruksi selanjutnya, bagian D dan E akan dijelaskan oleh tim saya yang bernama Sri Rahmawati. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan soal D dan E, yaitu kertas kerja dan ayat jurnal penyesuaian. Sebelum lanjut, perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati. Baik, kita akan lanjut ke kertas kerja. Cara menyiapkan lembar kerja. Lembar kerja adalah formulir dengan beberapa kolom yang digunakan dalam proses menyesuaikan dan dalam menyiapkan laporan keuangan. Langkah-langkah menyiapkan lembar kerja sebagai berikut. 1. Menyiapkan neraca saldo pada lembar kerja. 2. Masukkan data penyesuaian. 3. Masukkan saldo yang disesuaikan. 4. Perluasan saldo yang disesuaikan ke kolom laporan yang disesuaikan. 5. Jumlahkan kolom-kolom laporan hitung laba bersih atau laba rugi bersih. Untuk bagian pertama, kita akan mengerjakan neraca saldo. Neraca saldo ini didapat dari hasil bagian C yang sudah dijelaskan oleh tim saya, yaitu Siti Rogoya. Jadi, tinggal dipindahkan neraca saldonya pada lembar kerja. Selanjutnya, mengerjakan jurnal penyesuaian. Untuk membuat jurnal penyesuaian, kita harus membuat terlebih dahulu ayat-ayat dari jurnal penyesuaian. Isi dari ayat jurnal penyesuaian ini yaitu berdasarkan informasi tambahan yang ada pada studi kasus yang kita bahas, yaitu tambahkan akun, tambahkan sesuai kebutuhan. Untuk menyelesaikan penyesuaian ditambahkan di bagian bawah setelah neraca saldo, tapi di debit kredit jurnal penyesuaian, yaitu terbagi dari A.
perlengkapan yang digunakan. B. Asuransi yang sudah kadaluarsa. C. Beban penyusutan. D. Pendapatan layanan diakui. E. Pendapatan layanan terutang. F. Bunga yang masih harus dibayar. G. Gaji yang harus dibayar. Pada studi kasus ini, ayat jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Setelah membuat ayat jurnal penyesuaian, kita dapat membuat jurnal penyesuaian pada kertas kerja. Kita tinggal pindahkan dari ayat jurnal penyesuaian ke lembar kertas kerja sesuai pada nama akun dan penempatan debit kreditnya. Selanjutnya, kita akan mengerjakan bagian neraca saldo yang disesuaikan. Cara pengerjaan neraca saldo disesuaikan yaitu dengan memasukkan angka yang sudah berada pada neraca saldo sebelumnya. Pada studi kasus yang kita bahas sebagai berikut, yaitu akun kas pada neraca saldo di debit terdapat 245, dan di jurnal penyesuaiannya tidak ada. Maka kita pindahkan ke neraca saldo disesuaikan 245. Selanjutnya, pada persediaan terdapat di neraca saldo pada debit 125, dan di jurnal penyesuaian terdapat di kredit sebesar 35. Maka hasil untuk penulisan neraca saldo disesuaikannya yaitu 125 dikurang 35. Maka hasilnya 90. Tertulis di debit neraca saldo disesuaikan. Karena awal dari neraca saldonya berada pada debit, maka di neraca saldo disesuaikannya ditulis di kolom debit. Selanjutnya, ada beban iklan 65 di debit pada neraca saldo dan jurnal penyesuaiannya tidak ada, maka tertulis di neraca saldo disesuaikan 65 pada kolom debit. Selanjutnya, ada peralatan sebesar 1.200 pada akun debit yang tertulis di neraca saldo. Jurnal penyesuaiannya tidak ada, maka tinggal kita pindahkan ke neraca saldo disesuaikan sebesar 1.200 pada kolom debit. Selanjutnya, ada modal pemilik sebesar 800 pada akun kredit yang tertulis di neraca saldo. Lalu, jurnal penyesuaiannya tidak ada, maka tinggal kita pindahkan ke neraca saldo yang disesuaikan sebesar 800 pada kolom kredit. Begitupun seterusnya. Namun jika neraca saldo terisi pada kolom kredit dan di jurnal penyesuaiannya terdapat di kredit, maka hasil neraca saldo penyesuaiannya yaitu dengan rumus jika kredit plus kredit sama dengan ditambah. Seperti contoh pada pendapatan jasa ini, terdapat di neraca saldo sebesar 125 pada kolom kredit dan di jurnal penyesuaiannya sebesar 300 di kredit. Maka hasil untuk neraca saldonya disesuaikannya yaitu 125 ditambah 300 dengan hasil 425 yang tertulis di kredit. Begitupun seterusnya. Berikut note untuk mengerjakan hasil neraca saldo disesuaikan. Jika debit plus debit sama dengan ditambah. Jika debit plus kredit sama dengan dikurang. Jika kredit plus kredit sama dengan ditambah. Jika kredit plus debit sama dengan dikurang. Selanjutnya, membahas pengerjaan laporan laba rugi. Pada laba rugi ini, yang dipindahkan hanya pendapatan dan beban. Contohnya beban iklan, pendapatan jasa, beban persediaan, beban penyusutan, beban bunga, beban asuransi, dan beban utilitas. Selanjutnya, pembuatan neraca pada kertas kerja. Hasil neraca diambil dari hasil neraca saldo disesuaikan. Namun, jika hasil neraca saldo disesuaikan sudah tertulis di laporan laba rugi, berarti tidak perlu ditulis di kolom neraca. Dari hasil keseluruhan lembar kerja ini ditulis total di bawah bagian-bagian kolomnya. Selanjutnya, untuk menghitung hasil laporan laba rugi dan neracanya, kita akan buat kolom di bawahnya untuk penulisan total. Untuk hasil laporan laba rugi yaitu hasil pada kolom debit dikurang dengan hasil pada kolom kreditnya. Dan untuk mendapatkan hasil neracanya yaitu hasil neraca pada kolom kredit ditambah dengan hasil laba bersih. Maka kita akan mendapatkan total pada keseluruhannya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rizka Haryanti akan menjelaskan siklus akuntansi pada bagian pembuatan neraca saldo yang telah disesuaikan dengan kertas kerja. Sebelumnya, teman saya sudah menjelaskan tentang kertas kerja. Maka dari itu, saya akan melanjutkannya dengan membuat akun neraca saldo yang telah disesuaikan di kertas kerja. Di sini saya sudah membuat kertas kerjanya dan akun neraca saldo yang telah disesuaikan. Untuk rumusnya yaitu debit ditambah debit dikurang kredit. Untuk kredit sama dengan kredit ditambah kredit dikurang debit. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak. Yang pertama ada kas. Di neraca saldonya pada debitnya itu ialah
245. Untuk neraca saldo yang disesuaikan bisa kita hitung sebagai berikut, yaitu neraca saldo debit ditambah dengan jurnal penyesuaian debit dikurang dengan jurnal penyesuaian kredit, maka kita akan mendapatkan kas sebesar 245. Lalu yang kedua ada persediaan, yaitu neraca saldo pada akun debit ditambah jurnal penyesuaian debit dikurang jurnal penyesuaian kredit, maka kita akan mendapatkan 90 untuk persediaannya. Selanjutnya untuk beban iklan, yaitu neraca saldo debit ditambah dengan jurnal penyesuaian debit dikurang dengan jurnal penyesuaian kredit, maka kita akan mendapatkan 65 untuk beban iklan. Selanjutnya masih sama, yaitu neraca saldo debit ditambah dengan jurnal penyesuaian debit dikurang dengan jurnal penyesuaian kredit, maka kita akan mendapatkan 1.200 untuk peralatan. Selanjutnya di neraca saldo, modal pemilik berada pada akun kredit, maka dari itu rumusnya ialah kredit ditambah kredit dikurang debit. Neraca saldo pada akun kredit ditambah dengan jurnal penyesuaian pada akun kredit dikurang dengan jurnal penyesuaian pada akun debit, sama dengan kita akan mendapatkan 800 untuk modal pemilik. Selanjutnya ada utang wesel, yaitu neraca saldo pada akun kredit ditambah dengan jurnal penyesuaian pada akun kredit dikurang dengan jurnal penyesuaian debit, itu kita akan mendapatkan 2.000. Lalu masih sama kredit untuk pendapatan jasa, yaitu 125 tambah jurnal penyesuaian kredit dikurang jurnal penyesuaian debit, kita akan mendapatkan 425 di akun kredit. Untuk neraca saldo disesuaikan. Lalu asuransi dibayar di muka dapat di akun kredit, yaitu neraca saldo kredit ditambah dengan jurnal penyesuaian kredit dikurang dengan jurnal penyesuaian debit, maka kita akan mendapatkan 30 pada akun kredit. Maka pendapatan jasa diterima di muka untuk neraca saldo disesuaikan, yaitu sebesar 30. Asuransi dibayar di muka terdapat pada akun debit, yaitu neraca saldo debit ditambah dengan jurnal penyesuaian debit dikurang dengan jurnal penyesuaian kredit, maka kita akan mendapatkan sebesar 1.210 pada akun debit untuk asuransi dibayar di muka. Selanjutnya beban persediaan terdapat pada di akun debit, maka rumusnya ialah neraca saldo debit ditambah dengan jurnal penyesuaian debit dikurang dengan jurnal penyesuaian kredit, maka beban persediaannya ialah 35 di akun debit. Lalu yang kedua, beban penyusutan. Neraca saldo ditambah dengan jurnal penyesuaian debit dikurang dengan jurnal penyesuaian kredit, maka kita akan mendapatkan 20 di akun debit untuk neraca saldo yang telah disesuaikan. Lalu yang ketiga ada di akun kredit, maka dari itu neraca saldo kredit ditambah dengan jurnal penyesuaian kredit dikurang dengan jurnal penyesuaian debit, maka kita akan mendapatkan 20 di akun kredit untuk neraca saldo yang disesuaikan. Lalu ada beban bunga berada di akun debit, maka dari itu neraca saldo beban bunga tambah dengan jurnal penyesuaian debit dikurang dengan jurnal penyesuaian kredit,
Maka untuk beban bunga untuk akun neraca saldo disesuaikan ialah 5 di akun debit. Lalu untuk hutang bunga berada pada di akun kredit, yaitu neraca saldo di akun kredit, yaitu neraca saldo kredit hutang bunga ditambah dengan jurnal penyesuaian kredit dikurang dengan jurnal penyesuaian debit, maka kita akan mendapatkan hutang bunga sebesar 5 pada akun kredit. Lalu selanjutnya beban asuransi, yaitu terdapat pada akun debit. Maka dari itu beban asuransi neraca saldo pada akun debit ditambah dengan jurnal penyesuaian pada akun debit dikurang dengan jurnal penyesuaian kredit, maka kita akan mendapatkan 110 untuk beban asuransi di akun debit. Lalu untuk piutang usaha terdapat pada akun debit. Maka dari itu neraca saldo debit ditambah dengan jurnal penyesuaian debit dikurang dengan jurnal penyesuaian kredit, maka kita akan mendapatkan piutang usaha sebesar 300. Selanjutnya ada beban utilitas berada pada akun debit, yaitu neraca saldo debit ditambah dengan jurnal penyesuaian debit dikurang dengan jurnal penyesuaian kredit, maka kita akan mendapatkan 45 untuk beban utilitas yang berada pada akun debit di neraca saldo yang telah disesuaikan. Selanjutnya, utang usaha listrik berada pada akun kredit. Maka dari itu, neraca saldo pada akun kredit ditambah dengan jurnal penyesuaian akun kredit dikurang dengan jurnal penyesuaian akun debit, maka kita akan mendapatkan utang usaha listrik sebanyak 45. Kita jumlahkan apakah semuanya balance, sudah balance atau belum. Menggunakan rumus sum. Dua-duanya sudah balance antara akun debit dan akun kredit. Sekian dari video pembelajaran siklus akuntansi yang saya jelaskan. Semoga mudah dipahami dan dapat dipelajari oleh teman-teman sekalian. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Askia Kolbi. Saya akan membahas terkait instruksi pada studi kasus ini bagian H dan I. Karena bagian H sudah dijelaskan oleh rekan saya, maka saya akan melanjutkan mengerjakan bagian I, yaitu membuat laporan keuangan dan neraca terklarifikasi. Baik, untuk pertama kita buat laporan laba rugi. Isi dari laporan laba rugi yaitu terdapat pendapatan dan beban-beban perusahaan. Pada studi kasus ini kita bisa buat pendapatan jasa, beban iklan, beban persediaan, beban penyusutan, beban bunga, beban asuransi, dan beban utilitas. Dan untuk melihat hasil yang akan dimasukkan ke kolom neraca dan kredit pada laporan laba rugi ini, kita bisa lihat dari neraca saldo disesuaikan, yaitu tertulis pendapatan jasa berada di kolom kredit sebesar 425. Dan untuk beban berada di kolom debit, yaitu ada beban iklan sebesar 65, beban persediaan sebesar 35, beban penyusutan sebesar 20, beban bunga sebesar 5, beban asuransi sebesar 110, dan beban utilitas sebesar 45. Dan untuk menghitung total beban, kita bisa gunakan rumus sum, dan kita mendapatkan total sebesar 280. Selanjutnya kita hitung laba bersihnya, yaitu hasil total beban dikurang pendapatan jasa.
Di sini total bebannya 280 dan dikurang pendapatan jasanya yaitu 425. Maka hasil laba bersihnya yaitu 145. Selanjutnya, laporan perubahan modal pemilik. Modal pemilik pada 1 Desember 2024 dengan awal modal sebesar 500, lalu ada investasi sebesar 300 dan laba bersih 145. Maka kita totalkan dengan menggunakan rumus sub dan hasilnya akan mendapatkan sebesar 945 untuk hasil laporan perubahan modal pemilik. Selanjutnya pengerjaan neraca terklasifikasi. Neraca terklasifikasi terbagi dari aset dan liabilitas atau utang dan modal pemilik. Aset pun dibagi lagi menjadi aset lancar dan aset tetap. Baik, kita langsung melakukan pengerjaannya. Untuk aset lancar terdapat akun kas, piutang usaha, persediaan, dan asuransi dibayar di muka. Dan untuk hasilnya kita bisa lihat pada kolom neraca saldo disesuaikan, yaitu pada akun kas terdapat 245, piutang usaha terdapat 300, persediaan terdapat 90, dan asuransi dibayar di muka terdapat 1210. Lalu kita total untuk aset lancar ini dengan menggunakan rumus sum, mendapatkan hasil sebesar 1845. Selanjutnya, untuk aset tetap terdapat akun peralatan sebesar 1200 dan akumulasi penyusutan sebesar 20. Dan untuk menghitung total aset tetap ini yaitu peralatan dikurang akumulasi penyusutan, yaitu 1200 dikurang 20 sama dengan 1180. Kemudian kita menghitung untuk mendapatkan hasil total asetnya dengan cara total aset lancar ditambah total aset tetap. Di sini total aset lancarnya sebesar 1845 ditambah total aset tetap sebesar 1180. Maka hasil total asetnya ialah 3025. Setelah menghitung keseluruhan aset kita, lanjut menghitung usaha dan modal pemilik. Utang lancar terdapat akun utang wesel sebesar 2000, utang bunga sebesar 5, utang usaha listrik sebesar 45, pendapatan diterima di muka sebesar 30. Maka total utang lancar menggunakan rumus sum mendapatkan hasil 2080. Selanjutnya, modal pemilik modal Natalie Kobel yaitu sebesar 945. Maka untuk mengetahui total utang tambah modal pemilik yaitu total utang lancar 2080 ditambah modal Natalie atau modal pemilik yaitu 945, maka hasilnya 3025. Dan hasil neraca terklasifikasi ini harus balance. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan tim saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Jessica. Saya akan menjelaskan siklus akuntansi pada bagian jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup. Sebelum pembuatan bagian-bagian tersebut, mari kita lihat soal yang tersedia. Yang di J, Natalia telah memutuskan bahwa akhir tahun akun jatuh pada tanggal 31 Desember 2024. Siapkan dan postinglah jurnal penutup pada tanggal 31 Desember 2024. Di jurnal penutup pada tanggal 31 Desember 2024, pendapatan jasa 425 di debit, sedangkan ikhtiar laba rugi 425 di kredit. Sedangkan 31 Desember 2024 ikhtiar laba rugi 280 di debit, beban iklan 65 di kredit,
beban persediaan 35 dikredit, beban penyusutan 20 dikredit, beban bunga 5 dikredit, beban utilitas 45 dikredit, beban asuransi 110 dikredit. Pada tanggal 31 Desember 2004, ikhtiar laba rugi 145 didebit, sedangkan modal pemilik 145 dikredit. Ini untuk jurnal penutup. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan soal yang terakhir, yaitu yang K. Siapkan neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo setelah penutup di tanggal 31 Desember 2024, akun kas 245 didebit, persediaan 90 didebit, peralatan 1.200 didebit, asuransi dibayar di muka 1.210 didebit, piutang usaha 300 didebit, utang wesel 2.000 dikredit, pendapatan diterima di muka 30 dikredit, akumulasi penyusutan peralatan 20 dikredit, hutang bunga 5 dikredit, utang usaha listrik 45 dikredit, modal pemilik 945 dikredit. Jumlah didebit terdapat 3.045, sedangkan dikredit 3.045. Jadi semuanya balance.